Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan paketan datanya juga sehat juga ya. Karena pembelajaran daring dalam jaringan itu memang membutuhkan pakai data ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam rangka menyikapi pandemik COVID-19 ini. Kita masih belajar menggunakan sistem daring. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap semangat. Dibuka bukunya, disimak materinya ya. Kami menyampaikan pembelajaran aplikasi YouTube ya, supaya bisa dilihat oleh teman-teman dari sekolah-sekolah madrasah lainnya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habsyi. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di kota Mekah, begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan yang harus dilakukan oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya merencanakan akan melakukan hijrah. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari kota Mekah menuju ke kota Habsyi. Oke, sambil disimak bukunya ya. Penindasan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan hijrah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah ke kota Madinah itu bukan atas dasar kemauan Nabi saja, bukan atas kemauan sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah itu atas dasar perintah dari Allah, yaitu surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar hijrah ke Habsyi. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya hanya mengikuti perintah Allah. Setelah turunnya surat Az-Zumar ayat 10 ini, Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya untuk hijrah ke Habsyi. Kenapa? Karena Raja Habsyi yaitu Asyimah An-Najazi atau biasa dikenal dengan Raja Najazi adalah seorang raja yang adil. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Nabi Muhammad hijrahnya kok ke Habsyi? Kenapa enggak ke Indonesia? Begitu ya. Jadi raja hijrah ke Habsyi itu karena di kota Habsyi ada raja yang bijaksana. Namanya siapa? Namanya adalah Asyimah An-Najazi.
Ini nama orangnya ya, Asimah An-Najazi atau biasa dipanggilnya Raja Najazi. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya. Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW, dan hijrah yang ke Habsyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya, Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir akibat dari hijrahnya Nabi Muhammad beserta sahabatnya ke kota Habsyi. Mereka takut seandainya Islam semakin menyebar keluar kota Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar kota Mekah. Akhirnya kaum kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Robi'ah dan Amr bin As. Mereka mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa oleh mereka keduanya untuk diberikan kepada Raja Najazi. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu merasa khawatir. Orang kafir Quraisy merasa khawatir. Kenapa khawatir? Karena kalau Nabi Muhammad sampai ke luar kota Mekah, justru nanti akan berbahaya. Makanya orang kafir Quraisy itu memerintahkan 2 orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah, untuk bertemu dengan Raja Najazi agar Raja Najazi jangan bekerja sama dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. 2 orang utusan itu mereka menyerahkan hadiah kepada Raja Najazi. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang telah meninggalkan agama mereka, yaitu orang-orang yang hijrah. Tetapi Raja Habsyi, yaitu Raja Najazi, menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam lindungannya. Jadi orang-orang Islam yang hijrah bersama Nabi, mereka itu justru akan dilindungi oleh Raja Najazi. Inilah raja yang adil, walaupun diberi hadiah, walaupun diberi parsel, tetapi beliau itu masih memegang kebenaran. Kemudian kedua utusan tersebut kembali ke kota Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habsyi tersebut. Jadi upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika meminta kepada Raja Najazi ditolak mentah-mentah oleh Raja Najazi itu
Akhirnya dua orang tersebut kembali ke kota Mekah dan melaporkan kepada pembesar-pembesar kota Mekah. Di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar YouTube ya. Kita lanjutkan. Sebenarnya kalian tahu nggak Habsyi itu di mana? Habsyi itu di Afrika sebelah timur. Di Afrika Timur. Kalau sekarang itu negaranya menjadi negara Ethiopia. Jadi kalau dulu itu kan Ethiopia ini, sekarang negaranya Ethiopia, posisinya di Afrika Timur. Di Habsyi ini dulu rajanya tadi sudah dikenal sebagai seorang raja yang adil, yang bijaksana. Beliau itu agamanya Nasrani, agamanya Kristen, tapi beliau itu seorang raja yang memang pengamal agama yang betul-betul mengamalkan agamanya dengan baik dan benar, sehingga bisa melindungi Nabi Muhammad beserta seluruh pengikut-pengikutnya atau sahabat-sahabatnya. Jadi di Habsyi ini dulu bahasanya tidak menggunakan bahasa Arab, ya, punya bahasa tersendiri. Tuh, jadi Raja Najashi ini beliau menjadi seorang raja yang adil, yang bijaksana, yang posisinya berada di Afrika Timur. Sekarang negaranya adalah Ethiopia. Itulah tentang hijrah perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju kota Habsyi yang menjadi sekarang adalah negara Ethiopia yang berada di benua Afrika sebelah timur. Beliau dilindungi oleh seorang raja yang arif bijaksana. Kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah? Karena begitu besarnya tantangan dan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, sehingga beliau melakukan hijrah atau pindah untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Habsyi, yaitu Raja Asimmah An-Najashi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya. Silahkan kalau senang, kalau suka klik like, dan bila perlu kalau teman-temannya ada yang belum nonton silahkan di share kepada teman kamu, langsung dikirim ke alamat WA teman kamu. Sampai di sini dulu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.